Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pupuk asam amino yang high score ini sobat ya. Nah, di video kali ini yang akan kita coba bahas adalah pupuk asam amino yang Green Force ini. Nah, kedua asam amino ini dari alfabetnya sobat ya. Nah, nanti kita akan coba bahas sedikit perbedaan tentang kedua jenis asam amino ini. Nah, untuk video kali ini yang akan kita coba bahas adalah pupuk asam amino yang Green Force ini. Nah, mungkin yang tersobat ada yang sedang mencari review tentang asam amino Green Force ini, atau sobat ada yang membeli Green Force ini dengan kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan dosis, cara penggunaan, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih pupuk asam amino Green Force ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk asam amino Green Force. Ini asam amino dengan konsentrasi tinggi sobat ya. Ini ada tulisannya ZAT atau singkatan dari zat aktivator tanaman, inovasi formulasi daun. Di sini ada keterangannya untuk pertumbuhan daun, meningkatkan klorofil dan juga ketebalan tekstur daun. Nah, di brosurnya ini ada keterangannya sobat ya. Jadi Green Force itu adalah pupuk larut air asam amino berkonsentrasi tinggi yang dirancang khusus untuk tahap pertumbuhan penting tanaman. Produk ini mengandung berbagai asam amino alami bermolekul kecil, unsur mikro dalam bentuk helat, serta zat aktif hayati yang mudah diserap oleh tanaman. Green Force secara menyeluruh mengaktifkan metabolisme tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap stres, merangsang pertumbuhan akar, memperkuat fotosintesis, merangsang pembungaan dan pembuahan, serta meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Nah, kemudian sini ada keterangan kandungannya sobat ya. Yang pertama itu ada C organik sebanyak 10,03%, kemudian ada NPK-nya di sini 2,72%, selanjutnya ada N organiknya di sini 1,90%, pH-nya itu 5,5, kemudian ada Fe total atau besinya itu 762 ppm, selanjutnya ada mangan totalnya di sini 25 ppm, ada Cu atau tembaganya di sini 25 ppm, ada zinknya 25 ppm, boronnya 56 ppm, dan juga molibdenumnya 2,7 ppm. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada C organik, C itu karbon ya sobat ya. Jadi karbon organik, fungsinya itu sebagai sumber energi untuk mikroorganisme baik, kemudian memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, selanjutnya membantu penyerapan unsur hara lain, dan juga mendukung pembentukan jaringan tanaman. Ibaratnya itu ini makanan dasar ya sobat ya untuk sistem tanah dan juga tanaman. Selanjutnya ada NPK sobat ya, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi nitrogen ini fungsinya itu untuk membentuk daun dan juga batang. Ini untuk pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya untuk membantu pembentukan klorofil atau daun menjadi lebih hijau dan juga mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kalau kekurangan nitrogen itu daun bisa menjadi pucat dan juga pertumbuhan lambat. Selanjutnya ada fosfor atau fosfat. Dia ini berfungsi untuk perangsang pertumbuhan akar, membantu pembentukan bunga dan juga buah, mempercepat proses energi dalam tanaman. Nah, fosfor itu penting untuk di awal tanaman sobat ya dan juga menjelang berbunga. Kemudian ada kalium, fungsinya itu untuk memperkuat batang dan juga jaringan tanaman, meningkatkan kualitas buah menjadi lebih besar, lebih manis, dan tahan simpan. Selanjutnya meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan juga kekeringan. Jadi kalium itu seperti penguat daya tahan ya sobat ya. Selanjutnya di sini ada Fe atau besi, fungsinya itu untuk membantu pembentukan klorofil, penting untuk fotosintesis, mencegah daun menguning atau klorosis. Selanjutnya ada mangan, fungsinya itu untuk membantu proses fotosintesis, mengaktifkan enzim tanaman, dan juga mendukung pembentukan klorofil. Selanjutnya ada Cu atau tembaga, fungsinya itu untuk membantu sistem enzim, kemudian meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, dan juga berperan dalam metabolisme tanaman. Kemudian ada zinc, fungsinya itu untuk mengatur hormon pertumbuhan atau auksin, selanjutnya membantu pembentukan tunas dan juga daun, kemudian mencegah daun kecil atau kerdil. Selanjutnya di sini ada boron, fungsinya itu untuk membantu pembungaan dan pembuahan, memperbaiki penyerbukan, dan juga mengurangi bunga rontok. Selanjutnya di sini ada molibdenum, fungsinya itu untuk membantu penyerapan dan pengolahan nitrogen, penting untuk pembentukan protein dan juga mencegah gejala kekurangan nitrogen. Nah, mungkin yang tersobat ada yang bingung ya sobat, asam aminonya itu di mana? Jadi asam amino itu bukan unsur tunggal yang berdiri sendiri. Jadi asam amino itu bukan termasuk unsur seperti N, P, K, atau Fe. Jadi dia itu adalah senyawa organik gabungan dari beberapa unsur. Nah, asam amino itu terdiri dari nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, kadang juga ada sulfurnya juga. Jadi dia itu bentuk kompleks dari nitrogen, bukan nitrogen biasa. Nah, di produk ini tidak ditulis sebagai unsur seperti NPK sobat ya. Jadi biasanya itu terwakili dalam C organik dan juga N organik. Tapi secara fungsi dia ini adalah zat aktif utama atau biostimulan, berbeda dengan nitrogen biasa. Jadi kalau nitrogen biasa itu seperti urea dan juga yang lainnya, dia itu harus diolah dulu oleh tanaman. Sedangkan asam amino itu sudah bentuk siap pakai. Jadi ibaratnya itu nitrogen biasa itu bahan mentah, sedangkan asam amino itu bahan jadi siap dipakai tanaman. Nah, jadi fungsi utama dari pupuk Green Force asam amino ini, dia itu berfungsi sebagai zat aktivator tanaman yang berfungsi merangsang metabolisme tanaman. Kemudian meningkatkan kehijauan daun atau klorofil meningkat,
Selanjutnya mempercepat pertumbuhan vegetatif, kemudian membantu pemulihan stres tanaman akibat hama, penyakit, cuaca, atau pindah tanam. Selanjutnya meningkatkan produktivitas hasil panen. Nah, kemudian di sini ada keterangannya sobat ya. Jadi Green Force itu adalah produk alfa beta yang mengandung asam amino dan unsur mikro seimbang untuk meningkatkan kehijauan dan aktivitas daun. Bekerja melalui penyerapan daun guna memperkuat fotosintesis dan fungsi fisiologis tanaman. Membantu pemulihan dari stres biotik seperti penyakit dan juga hama, dan juga abiotik karena panas atau kekeringan, serta mendorong pertumbuhan cepat dan produktivitas tinggi. Tanaman menjadi hijau, sehat, dan juga kuat. Kemudian di sini ada keterangan petunjuk keamanannya sobat ya nih. Ini mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Nah, jadi untuk pupuk asam amino yang Green Force ini lebih cocok itu digunakan untuk fase vegetatif sobat ya, atau fase pertumbuhan, karena dia itu ZAT, zat aktivator tanaman untuk daun. Dan di sini juga ada keterangannya, ini formulasi untuk daun. Kemudian di sini ada keterangannya pertumbuhan daun, meningkatkan klorofil, ketebalan dan tekstur daun. Nah, jadi untuk perbedaan dari pupuk asam amino yang Green Force, yaitu untuk fase vegetatif lebih direkomendasikan atau diformulasikan untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan, sedangkan untuk pupuk asam amino yang high score itu lebih direkomendasikan atau lebih cocok itu untuk fase generatif atau fase pembuahan. Nah, jadi itu ya sobatnya sedikit perbedaan dari asam amino Green Force dan juga high score. Nah, mungkin untuk perbedaan lebih detail dari kedua jenis asam amino high score dan juga Green Force akan kita bahas di video yang lain sobat ya. Jadi sobat jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update dari channel Ayo Berkebun. Kemudian di sini ada keterangan petunjuk penggunaannya. Jadi untuk tanaman padi itu untuk tanam pindah, kemudian tanam benih langsung dan juga goranca. Dosisnya itu 2 ml per liter air. Untuk waktu aplikasinya itu 3-4 kali aplikasi per musim, 1 minggu setelah tanam, saat pembentukan anakan, bunting dan juga pembungaan. Selanjutnya untuk tanaman sayuran seperti bawang merah dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama 2 ml per liter air. Untuk waktu aplikasinya itu 3-4 kali per musim, saat pindah tanam, awal pembungaan dan juga pembentukan buah. Selanjutnya untuk tanaman buah-buahan seperti apel, anggur, dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama 2 ml per liter air. Waktu aplikasinya itu 3-4 kali per musim, saat pindah tanam, awal pembungaan dan pembentukan buah. Selanjutnya untuk tanaman hias seperti krisan, mawar, dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama 2 ml per liter air. Waktu aplikasinya itu 3-4 kali per musim, saat pindah tanam, awal pembungaan, dan juga selama pembungaan. Kemudian untuk tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama ya sobat ya, 2 ml per liter air. Waktu aplikasinya itu 3-4 kali per musim, 1 minggu setelah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Selanjutnya untuk tanaman berkebunan seperti kelapa sawit dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama 2 ml per liter air. Untuk waktu aplikasinya itu 3-4 kali per musim, saat pindah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Selanjutnya di sini ada petunjuk aplikasinya, gunakan dosis atau konsentrasi sesuai rekomendasi, hindarkan paparan dari area yang tidak dikendalikan dan sumber air, dapat digunakan dengan cara disemprot atau dikocor, namun lebih direkomendasikan dengan cara dikocor agar hasilnya itu lebih optimal. Nah, di brosurnya ini juga ada keterangan dosisnya sobat ya nih, untuk semua jenis tanaman dengan cara disemprot, dikocor, dan juga disiram, dosisnya juga sama 2 ml per liter air. Jadi Green Force ini mengandung formula asam amino alami dan unsur mikrokilet, cocok untuk berbagai jenis tanaman, terutama memiliki efektivitas yang lebih baik pada tanaman sayuran daun. Nah, sekitar 90-95% nutrisi tanaman diserap melalui akar, sedangkan 5-10% melalui daun. Oleh karena itu, penggunaan dengan cara tetes atau kocor memberikan hasil yang lebih baik. Nah, jadi lebih baik itu dengan cara dikocor ya sobat ya untuk aplikasinya itu. Dan nanti akan kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaannya. Nah, kemudian apakah pupuk Green Force ini bisa dicampur dengan pestisida dan juga yang lainnya? Jadi bisa dicampur ya sobat ya dengan pestisida, tapi hindarkan dengan campuran yang sangat basah atau alkali tinggi, seperti tembaga tinggi dengan dosis besar dan juga kapur atau kalsium kuat, karena ini sangat basah ya sobat ya atau alkali, karena dia itu bisa merusak asam amino dan juga menurunkan efektivitas pestisida. Nah, kemudian untuk harga dari pupuk Green Force asam amino ini itu saya belinya di toko online sobat ya. Harganya itu yang 1 liter ini, kemasan 1 liter sekitar 150 ribuan lah kurang lebih. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat, karena biasanya ada diskonnya sobat ya. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi itu ada kemasan yang 30 ml, 500 ml, dan juga 1 liter. Nah, pastikan nama tokonya itu dari alfa beta ya sobat ya, karena takutnya ada yang menjual produk palsu. Jadi itu kemasannya seperti ini nih. Dia lumayan premium sobat ya untuk stikernya itu. Kayak bukan stiker ini. Kemudian di tutupnya itu ada tulisannya di sini nih. Alfa beta tuh. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk asam amino Green Force ini. Nah, dia disegel dengan aluminium foil seperti ini.
Dia berwarna kehitaman sobat ya, seperti ini nih. Dia tidak terlalu kental untuk cairannya itu. Jadi untuk asam amino yang Green Force ini nggak sekental asam amino yang high score sobat ya. Jadi tidak terlalu kental dia tuh. Dan baunya ini bau-bau khas asam amino ya sobat ya, kalau sobat pernah mencium bau asam amino. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk asam amino Green Force ini. Jadi caranya itu bisa dengan cara disemprot ataupun dikocorkan, tapi lebih direkomendasikan itu dengan cara dikocor. Tadi itu dosisnya sekitar 2 ml per liter air sobat ya. Jadi sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter, jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 16 ml aja. Nah di tutup botolnya ini ada keterangannya sobat ya nih. Tutup botolnya itu volumenya 40 ml, jadi satu tutup botol itu bisa sobat larutkan dengan air sekitar 20 liter air. Ini kita gunakan dosis sekitar 16 ml ya sobat ya. Jadi warnanya jadi coklatnya sobat seperti ini. Selanjutnya bisa langsung sobat kocorkan aja sobat ya, kocorkan ke media tanamnya. Misalnya ini ya sobat ya, tanaman ini seperti ini. Nah, untuk tanaman kecil itu seperti ini, sekitar 100 ml sampai 150 ml sobat ya yang dikocorkan itu. Kocorkan ke sekitar perakarannya, jangan terkena batangnya sobat ya, untuk menghindari busuk. Seperti ini. Jadi untuk dosisnya itu atau yang dikocorkan itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jadi untuk tanaman kecil itu sekitar 100 sampai 150 ml, untuk tanaman yang sedang itu sekitar 200 sampai 300 ml, kemudian untuk tanaman yang besar itu sekitar 300 ml sampai 400 ml. Jadi sobat kira-kira aja disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Dan untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu sobat ya untuk cara penggunaannya. Jadi baik dengan cara dikocor ataupun disemprot juga sama waktu aplikasinya, bisa pagi ataupun sore hari. Yang penting itu jangan saat panas terik ya sobat ya. Nah untuk intervalnya itu sekitar 7 sampai 10 hari sekali sobat ya. Atau saat tanaman itu baru pindah tanam, atau saat tanaman itu sedang dalam keadaan stres. Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk asam amino yang Green Force ini. Jadi jika di antara sobat yang sedang mencari pupuk asam amino untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan, mungkin bisa menggunakan pupuk asam amino yang Green Force ini ya sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya biasanya. Jadi pastikan belinya itu dari tokonya langsung sobat ya, toko Alpha Beta, supaya tidak dapat yang palsu. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang pupuk asam amino Green Force ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.